Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas penerapan barisan dan deret pada prinsip ekonomi. Baiklah saudara sekalian, kita mulai saja pertemuan kali ini. Yaitu penerapan barisan dan deret. Kita akan membahas bagaimana bunga sederhana, potongan sederhana, dan bunga majemuk. Penerapan deret bagi dunia usaha, bisnis, dan ekonomi lebih kepada deret hitung, deret aritmatika, karena jika diukur dengan deret ukur, deret geometri, variabel-variabel ekonomi seperti biaya produksi, modal, pendapatan, dan tenaga kerja akan kesulitan mengikuti dan memenuhinya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan genteng menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Artinya pertanyaan pertama adalah berapakah pada bulan kelima, dan yang terakhir adalah berapa jumlah 5 bulan tersebut. Kita lihat yang pertama adalah kita buat diketahui tidak dihitung, yaitu suku pertamanya atau A-nya adalah 3.000 dan yang ditanyakan adalah bulan kelima, yaitu N-nya sama dengan 5. Dari sini kita bisa mendapatkan pembedanya atau selisihnya adalah sebesar 500. Nah, yang ditanyakan adalah S5 dan D5, atau ini bisa kita katakan sebagai J5. Nah, berikutnya seperti kita ketahui bersama, suku kelima atau suku ke N itu rumusnya itu adalah A tambah N kurang 1 kali B. Sedangkan nilai Jn sama dengan Jn itu adalah N per 2 dikali A tambah Sn jika diketahui nilai Sn-nya. Nah, jika tidak diketahui nilai Sn-nya, maka dicari dulu dengan rumus mencari N per 2 dikali 2 tambah N kurang 1 kali B. Baik. Kemudian kita bisa membuat banyaknya genteng untuk bulan pertama adalah 3.000, 3.500, 4.000, 4.500 sampai dengan 5.000. Nah, ini kalau kita hitung dengan manual karena selisihnya adalah 500. Maka kita timbangkan 3.000 tambah 500 tambah 500 tambah 500 tambah 500. Nah, jika menggunakan rumus yaitu dengan Sn sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, maka hasilnya adalah Sn sama dengan 3.000 ditambah 5 kurang 1 kali 500. 5 itu didapatkan dari nilai N ini. 3.000 itu didapatkan dari nilai SA-nya. 5 dikurang 1, 4 kali 500 itu didapatkan dari nilai B-nya. Maka hasilnya adalah 3.000 ditambah 4 kali 500 sama dengan 3.000 tambah 2.000 sama dengan 5.000. Sesuai dengan menggunakan rumus dan mencari dengan manual. Kemudian yang ditanyakan adalah yang kedua adalah nilai jumlah 5 bulan pertama, itu J5-nya atau DN-nya sama dengan N per 2 dikali A tambah Sn, di mana N-nya sama 5 per 2 dikali 3.000 ditambah Sn-nya tadi diketahui yaitu 5.000, maka 3.000 tambah 5.000 8.000, 8.000 dibagi 2 dikali 5 sama dengan 20.000. Maka total atau jumlah genteng 5 bulan pertama adalah sebesar 20.000 genteng. Baik. Contoh yang kedua adalah sebuah dealer sepeda motor merek Rusa baru setahun membuka usahanya. Bulan pertama stok persediaan motor 10 unit. Pada akhir tahun dievaluasi ternyata rata-rata permintaan sepeda motor sebanyak 7 unit. Pertanyaannya adalah berapa jumlah stok persediaan pada bulan ke-7? Jumlah berarti yang ditanyakan adalah S7 ya yang ditanyakan. Nah, berapa unit yang sudah terjual sampai bulan ke-6? Yaitu 6, J6 atau D6 sama ya. Nah,
Pertanyaannya adalah diketahui dari hitung dengan S1 sama dengan 10 unit. Ini dia 10 unit. Pertanyaannya adalah berapa S7 dan berapa J6-nya. Kita cari sekalian. Diketahui Sn-nya sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Sedangkan Jn-nya atau Dn-nya sama dengan N per 2 dikali A tambah N. Atau bisa juga dicari dengan cara N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, stok persediaan di bulan kelima yaitu mohon maaf, ini bukan kelima, ini adalah ketujuh, salah ketik, maaf, nanti kita revisi. Nah, maka S7-nya adalah A tambah N kurang 1 kali B, berarti N-nya, A-nya adalah 10, N-nya tadi 7, sedangkan B-nya adalah 7 rata-ratanya kenaikannya, berarti 6 kali 7, 42, ditambah 10 sama dengan 52 unit. Baik, yang tadi kita revisi, ini B-nya adalah 7, sedangkan ditanyakan adalah bulan ke-7, maka ini kita revisi, ini berarti bulan ke-7. Nah, berikutnya adalah bulan ke-6. Berapa jumlah total jumlah bulan ke-6, yaitu J6 sama dengan N per 2 dikali A tambah SN. Berarti karena tidak diketahui SN-nya, maka kita cari, yaitu dengan rumus N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B, di mana N-nya 2, 6 per 2 dikali 2 kali 10 ditambah N-nya 6 kurang 1 kali 7, berarti 20. Ini 5 dikali 7 35, 20 ditambah 35 sama dengan 55, 6 per 2 sama dengan 3, 3 kali 35, 3 dikali 55 sama dengan 165 unit. Jadi sudah terjawab pertanyaannya, yaitu adalah berapa jumlah stok pada bulan ke-7 sebanyak 50 unit. Berikutnya berapa unit yang sudah terjual sampai bulan ke-6, yaitu sebanyak 165 unit. Permasalahan berikutnya adalah kita akan membahas atau menggunakan prinsip barisan dan deret pada model pertumbuhan penduduk. Nah, seorang ahli yang bernama Thomas Robert Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung. Jadi, model pertumbuhan penduduk secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu PT atau total jumlah pada periode T itu sama dengan PO P0 atau jumlah penduduk tahun awal dikali 1 ditambah R dipangkatkan dengan N dikurang 1, di mana R itu adalah pertumbuhan penduduknya, sedangkan 1 itu adalah konstanta angka tetap, sedangkan N-nya adalah selisih tahun antara total penduduk pada periode T dan P0-nya adalah jumlah penduduk tahun awal. Nah, pertanyaan ini kasusnya. Pada tahun 1990, penduduk Indonesia jumlahnya 179 juta jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduknya itu adalah 1,98%. Berapa jumlah penduduk pada tahun 2000? Pertanyaannya adalah berapa nilai P0-nya? P0-nya adalah 179 juta jiwa. Sedangkan ini mohon maaf, ini dikoreksi, ini N dikurang 1. Nah, sedangkan diketahui N-nya adalah 10 karena dari tahun 90 sampai 2000 adalah 10 tahun. Sedangkan untuk nilai R-nya itu adalah 1,98. Sehingga bisa kita cari untuk nilai PT-nya, yaitu P0-nya adalah 179 juta jiwa dikali 1 itu akan konstanta, R-nya adalah 1,98 tadi dibagi 100 karena 100%, ini dibagi 100 sekalian. Nah, terus dipangkatkan N dikurang 1, berarti dipangkatkan 9, sehingga kita dapat peroleh 109 juta jiwa dikali 1 ditambah ini 1,98 dibagi 100 menjadi 0,0198 dipangkatkan 9. Nah, ini kita gunakan kalkulator sehingga 1,0198 dipangkatkan 9 hasilnya adalah 1,193.
kita ambil 3 bilangan belakang desimal, 3 angka di belakang koma, sehingga 179 juta jiwa dikali 1,193 kita bulatkan menjadi 213.547 juta jiwa. Kenapa? Karena angka itu tidak mungkin angkanya adalah 0, sehingga jadi kesimpulannya adalah jadi pada tahun 2000 dengan perhitungan diperkirakan jumlah penduduk Indonesia berjumlah 213.547.000 jiwa. Baik. Nanti saudara bisa dihitung dengan kalkulator. Berikutnya yaitu bunga dan potongan sederhana. Bunga pinjaman selama tahun atau kurang sering dihitung dengan cara yang sederhana. Nah, ini rumusnya yaitu bunga potongan dan potongan sederhana. P itu adalah besarnya pokok pinjaman, R itu adalah besarnya persentase bunga pinjaman setahun, T itu adalah tahun jangka waktu pinjaman. Nah, ini kasusnya. Berapa jumlah yang harus dikembalikan oleh seseorang yang meminjam uang sebanyak 2.500 pada tanggal 5 Juni 2002 dan dikembalikan pada tanggal 5 Februari 2003 sebesar 14%. Berarti R-nya adalah 14, P-nya adalah 2.500. Maaf ya, ini tulisannya agak jelek. Terus T-nya adalah jangka waktunya, berarti jangka waktunya kurang lebih 1 tahun. Nah, tapi kita ganti menjadi bulan, yaitu 8 bulan, T-nya 8 bulan. Nah, sehingga kalau dibuat dalam 1 tahun, 8/12. Oke, kita masuk dengan pembahasan. Diketahui awal dia meminjam uang adalah 5 Juni 2002, sedangkan deadline-nya adalah 5 Februari 2003. Atau waktu pinjamannya adalah 8/12 sehingga 2/3 tahun. Nah, ditanya, berapa jumlah yang harus dikembalikan? Jawabannya adalah P-nya 2.500, R-nya 0,14 dari sini tadi, yaitu 14%, sehingga R-nya adalah 0,14. Nah, berikutnya T-nya berapa? T-nya tadi adalah 8/12 ini, sehingga 2/3. Maka kita dapatkan I-nya adalah 233,33. Nah, berbeda dengan jiwa tadi, kalau jiwa kita bulatkan, kalau ini tidak usah, karena bunga itu akan dihitung dengan koma-komanya tersebut. Nah, jadi yang harus dikembalikan adalah pokok pinjaman ditambah dengan bunga. Nah, yang kita dapatkan tadi adalah bunganya 233,33 ditambah dengan 2.500 sehingga totalnya adalah 2.733. Baik. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.